Ini baru 23. Mahasiswanya ada 20, 25, 28 ya mahasiswanya. Ya, 28, tapi yang hadir baru 22. Nah, ini 23 dengan saya. Ya, nanti akan saya cek. Kalau nggak ada di kelas, ya dianggap alfa. Oke. Anda sudah lihat tayangan saya, saudara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita masuk ke sambungan ulir ya, baut. Ini namanya screw fastener, jadi pengikat. Ini ya. Screw fastener atau baut pengikat. Targetnya ini, Saudara. Mampu menganalisis rancangan konstruksi sambungan baut dengan beban tarik maupun geser, posisi sentrik maupun eksentrik. Nah, kompleks ya. Jadi Anda perhatikan. Kalau minggu lalu kita nyambung dengan paku keling, ya. Ingat paku keling itu berarti sambungan permanen, ya. Jadi kalau mau lepas harus dirusak. Ya biasanya paku kelingnya yang dikorbankan. Nah, kalau sambungan baut, ya sambungan yang bisa dilepas itu ya. Nah, ini harus targetnya seperti ini ya. Analisis ya. Sambungan baut dengan beban tarik geser, sentrik maupun eksentrik. Oke, konstruksi sambungan baut seperti ini. Keuntungannya ya. Sebentar, saudara ini. Ya, ulir screw untuk dengan memotong suatu alur pada permukaan silindris. Ya. Ada yang double start, ada yang single start, ada yang multiple start ya. Tapi yang double start atau multiple start itu yang ulirnya ada 3 ya. Double, triple, quadruple itu tidak untuk mengikat. Biasanya dia digunakan untuk transmisi power. Nah, itu nanti ada di elemen mesin 2 gitu ya. Nah, sekarang ini untuk mengikat biasanya cukup 1 ulir single. Keuntungannya dapat dipercaya dalam pengoperasian, maksudnya gampang. Gampang pengoperasiannya, mudah ya. Dan skrup kemudian pemasangan dan pembongkaran bisa diadopsi untuk berbagai kondisi operasi, relatif murah dan seterusnya. Definisinya, nah ini yang paling penting tuh ini saudara. Definisinya ini nanti kita lihat ini ya. Nah ini yang saya maksudkan tuh ini tadi ini ulir ya, sambungan ulir. Nanti kita lihat. Nah yang saya maksudkan single itu ini, Anda lihat nih, single atau lead-nya sama dengan pitch. Ya. Kalau yang double ini lead-nya 2 kali pitch, triple lead-nya 3 kali pitch. Ya, yang B dan C ini tentu pergerakannya lebih cepat, maka ini digunakan untuk transmisi ya. Gunakan untuk pemindahan daya atau pemindahan gerak gitu ya. Seperti itu. Nah, kayak gini nih, ini power screw ya. Nah, ini analisisnya sama, Saudara, hanya fungsionalnya nggak sama. Jadi ulir ya seperti ini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke buku tadi. Nih, seperti ini, Saudara. Nah, definisi pertama tentang, ini nomenklaturnya, Saudara. Bagian terminologinya ya. Diameter utama atau diameter mayor.
Ya, diameter paling besar dari ulir skrup eksternal atau internal. Maksudnya eksternal itu bautnya, kalau internal itu murnya. Ya. Skrup ditentukan oleh diameter utama, dikenal juga sebagai diameter luar atau diameter nominal. Kemudian diameter minor, nih Anda lihat, diameter paling kecil dari skrup eksternal maupun internal, dikenal sebagai diameter inti. Nah, ini yang disebut core diameter. Nah, ini biasanya, bukan biasanya. Ini yang dimaksudkan untuk analisis kekuatannya ada di sini nih. Diameter inti untuk baut terutama. Ya, baut itu pasti putusnya di diameter inti atau di core. Biasanya saya singkat di C. Kemudian diameter pitch. Nah, diameter pitch ini imajiner, saudara, virtual. Ya, artinya dia terletak antara diameter mayor dan minor. Ya, permukaan manapun yang melewati ulir dan seterusnya, ini saudara maksudnya. Ini Anda lihat. Ya, ini diameter nominal itu berarti diameter luar. Ya, diameter mayor itu nominal. Nah, kemudian diameter minor itu ini yang paling kecil nih. Nah, sebentar saya tunjukkan yang gambar tadi. Diameter, oh di sini nggak ada, ini kali. Oh, nggak ada. Oh ini. Nah, ini saudara, ini yang dimaksud ya. Diameter mayor tuh ini, saudara. Nih. Ya. Diameter mayor. Nih. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Saudara ini. Nah, ini kalau saya gambarkan di sini, ini diameter mayor. Ya, tak kasih catatan di sini. Ini yang diameter mayor atau nominal. Orang nyebutnya nominal. Biasanya disebut M, metrik. Kalau standar bautnya metrik ya M. Nah, ini diameter mayor. Ya. Di mayor. Nah, kemudian yang ini ini di minor. Nah, ini di minor itu yang dimaksudkan DC. Ya, gitu ya. Nah, diameter pitch-nya mana? Diameter pitch-nya itu terletak di antara ini. Ini diameter pitch nih. Ya. Nah, ini virtual, tidak bisa diukur, nggak ada nggak ada di bendanya, nggak ada ini. Di pitch, nah gitu saudara. Ya kan? Seperti itu saudara. Oke, kembali lagi ke sini. Start. Ya, kemudian pitch. Nah, pitch sendiri adalah jarak dari titik pada satu ulir sampai titik yang sama ulir berikutnya. Itu ini maksudnya ini loh. Nih Anda lihat nih. Ya. Anda lihat kursor saya ya. Halo saudara. Lihat Pak. Ya, Iya Pak. ini. Ini pitch ini. Jadi antara puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah. Gitu ya. Kemudian kedalaman kedalaman ulir itu ini. Ya. Ini diperlukan kedalaman ulir nanti untuk menentukan tegangan-tegangan misalnya crashing. Ya, ini. Pitch adalah 1 dibagi jumlah ulir per satuan panjang skrup. Itu pitch. Jadi jarak ini ada satuannya, saudara. Ada satuannya, milimeter biasanya atau inci ya, tergantung standarnya. Dan lead ini, jarak antara dua titik kesesuaian pada skrup yang sama. Nah, itu untuk single. Ini single start. Nah, ini maksudnya ini. Jadi kalau Anda pengen tahu yang double start, Anda lihat mata bor itu. Mata bor lihat di penampangnya. Nah, itu double start. Itu maksudnya. Itu 2 ulir. Ya. Itu bisa juga didefinisikan sebagai jarak pergerakan sumber ulir dalam 1 putaran. Nah, Anda perhatikan.
Jadi satu putaran itu bisa satu pitch, itu untuk single start. Ya, kalau untuk double start itu satu putaran 2 pitch, yaitu double start. Kalau triple start ya 3 kali. Nah, itu biasanya seperti yang saya katakan tadi ulir digunakan untuk transmisi, karena transmisi itu pemindahan butuh kecepatan. Ya, tapi kalau konteks kita hari ini adalah ulir untuk pengikat. Nah, ini jenisnya ini bentuk ulir British Standard Whitworth nih, BSW Treat ya. Nah, standarnya ini ya. Ini biasanya dipakai di daratan Eropa, Saudara. Kemudian British Association kayak gini nih. Nih sudutnya Anda perhatikan nih. Ya. Sudutnya Anda perhatikan, kedalamannya juga ini Anda lihat standarnya ini. Kemudian ANSI, American National Standard Treat, ANST. Nih Saudara lihat nih, lo sudutnya nih 60 derajat nih, ya kan? Seperti itu. Kemudian Unified Standard Treat. Nih, Anda lihat Unified nih. Ya, seperti ini sudutnya 60 derajat juga. Oke, ya seperti itu. Kemudian ada juga ulir bujur sangkar. Nih, ulir bujur sangkar gini nih, Saudara. Nah, ini untuk transmisi biasanya, tidak untuk ngikat, tapi kita harus pahami bahwa ulir itu ya bisa untuk memindahkan. Untuk transmisi itu contohnya transportir mesin bubut itu eretan atau ragum. Nah, itu untuk memindahin rahang depan itu diputar dengan ulir ya, dimaju mundurkan dengan ulir. Kemudian ulir puncak akme tertinggi nih. Nih, akme ya. Kayak ini trapesium ini transmisi biasanya. Ulir ini transmisi juga. Nilai trapesium. Nah, yang Anda hadapi sehari-hari yang beredar di Indonesia itu ini. Nih, ulir metrik. Nih, Saudara. Ya, metrik. Ya, oke. Nah, kita harus sering kali membaca tabel, Saudara, katalog ulir. Ya. Kemudian jenis ulirnya, ini namanya ulir pengikat. Nih, ulir pengikat. Ya, kita bicaranya pengikat ya. Ini baut penghubung, ini plat yang diikat atau komponen yang diikat ini tanpa ulir, sehingga pengikatnya ini berpasangan antara baut dan mur gitu ya. Kemudian yang ini baut tap. Nah, baut tap ini ulir dari pasangannya itu terbentuk karena uliran dari batang baut ini. Seperti ini, Anda lihat ini. Jadi ini makan ini. Ya, contohnya apa? Itu baja ringan, atap baja ringan itu kan masangnya gitu. Ya, pakai skrup seperti itu ya. Atau Anda lihat kusen aluminium kayak gitu itu ya. Kemudian baut stud, ini stud bolt. Nah, stud bolt ini baut tanam. Nah, ini Anda lihatnya ini kalau mau lepas, mau masang harus ada mur kontra, ada 2. Ini Anda lihat di blok mesin, ya silinder head ke blok mesin itu makainya kayak gini. Dimensi standar ulir baut menurut ISO. Nah, ini saya lihat nih. Ini pakainya Indian standar, Saudara. Saya coba cari-cari standar Indonesia belum dapat. Kalau Anda mau nyarikan di Google, kemudian Anda share ke saya, nanti ini kita ganti standar Indonesia gitu ya. SNI ya maksud saya. Yang selama ini saya tahu SNI itu ada di helm saja. Itu kelihatan gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, tabel ini M, Anda lihat M itu metrik, Saudara. Jadi ini standarnya metrik. Nah, diameter ini pitch-nya, jaraknya, ini diameter mayor atau diameter nominal mur dan baut ini ya. Nah, kemudian ini diameter efektif atau diameter pitch. Ini diameter inti, Anda lihat nih, diameter minor.
Jadi ketika Anda ngitung kekuatan kekuatan baut itu adanya di sini. Ini salah ini, baut ya, bukan boot. Baut di sini ya. Jadi nanti misalnya mencari baut, ukuran baut M berapa ya, Anda harus cari di diameter inti dulu. Ya, diameter inti terus ditarik ke kiri, oh baut M sekian gitu ya. Nah, terus data-data yang lain ngikuti tentunya. Itu seperti itu. Oke, ini saya ambil dari Kurmi loh itu ya, standar India. Nah, ini yang tadi itu. Nih, Anda lihat ya. Jadi ulir itu kayak gini, maka di sini disebut alfa ini sebagai sudut helik atau sudut tanjakan. Tanjakan ya, naik tapi muter gitu Saudara. Ya, naik tapi muter. Nah, ketika tanjakan ini digelar, maka munculnya kayak gini loh. Sorry itu Saudara. Ya kan? Anda nangkep Saudara? Oke, Anda pahami dulu. Sementara saya mau ke toilet ya. Halo, Anda masih di situ, Saudara? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Terima kasih Anda sabar menanti. Ya, kita lanjut. Nah, jadi ulir ini, batang ulir ini bentuknya silindris. Kalau saya bentangkan, maka ulirnya itu akan menggambarkan bentuk seperti ini. Nah, ini yang alfa ini adalah tanjakan tadi. Tanjakannya atau disebut sebagai sudut helik. Nah, makanya Anda lihat nih, pi, d, pitch, keliling toh. Jadi itu pembentangan dari bentuk silinder ini. Digelar gitu ya. Maka ini pi, d, pitch. Nah, Anda bisa lihat kalau Anda pinter trigonometri ya, tangen alfa itu sama dengan pitch per pi d pitch. Nah, itu menunjukkan sudut helik. Jadi alfanya itu sudut tanjakan gitu Saudara. Nah,
ketika dia mengangkat itu berarti mengencangkan, atau menurunkan itu berarti mengendorkan, maka gaya-gaya yang bekerja itu seperti ini, saudara. Gaya F inilah yang bekerja mendorong di sini, nih saya gambarkan nih. Nih, jadi misalnya saya membuat gaya di sini nih. Ya, di sini. Ya, saat ini. Nah, misalnya kayak gini nih. Ya. Nah, ini F tangan sial, saudara. Jadi kalau F ini saya kasih notasi ya. F ini bergerak terus, maka dia akan naikin ini, nanjak di sini, muter, mengeliling, nanjak ke sini terus. Nah, ini F. F ini di gelaran tadi, bentuk gelaran tadi, pembentangan tadi itu ini. F itu. Nah, maka bentuk dari F ini ketika dihubungkan dengan bentuk silindris, F ini posisinya tangan sial. Nangkep ya? Itu F tangan sial, muter dia itu. Nah, karena dia itu nanjak, naik, maka akan ada distribusi gaya-gaya yang bekerja pada tanjakan atau kemiringan helik ini. Nah, distribusi gaya-gaya tadi antara lain pertama, karena ini bekerja dengan gesekan, ini kan gesek ini saudara, naik, ini kan gesek ya. Terus lama-lama ketemu lagi di sini, naik, lama-lama ketemu lagi di sini, itu bekerja dengan gesekan. Nah, oleh karena itu pasti ada gaya gesek yang menahan. Dan karena ada gaya gesek, pastilah ada gaya normal. Ini gaya normalnya. Maka ini disebut RN, reaksi normal. Gitu. Nah, ini gaya geseknya. Udah. Aksi dari satu gaya F ini diuraikan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini sebetulnya kalau Anda uraikan ada di bawah sini, saudara. Ya, di bawah gini, ya, dan seterusnya itu ya. Ya, seperti itu. Ya, aksi ini. Aksi gaya F ini diuraikan menjadi gaya normal dan gaya gesek. Nah, seperti biasa kita menguraikan gaya ini dalam kesetimbangan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya normal dan gaya gesek ini kita uraikan masing-masing ke arah Fy dan arah Fx. Nah, ini arah Fx-nya ini Ff cos alfa. Lupa kok Ff cos alfa. Ini alfanya di sini kan sama dengan ini ya. Nah, di sini nih alfanya. Ini sama. Sama enggak, saudara? Nah, sama enggak, saudara, dengan alfa dari sini? Halo. Sama, Pak. Sama, Pak. Iya, itu pelajaran SMP. Kalau Anda dulu SMP-nya sekolahnya beneran ya mesti tahu, kecuali SMP-nya plus tawuran baru masalah itu. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Ya, oke, itu ya. Seperti ini ya. F ini alfa. Nah, kemudian juga di sini. Nah, sehingga di sini merupakan harga dari cos alfa, cos sudut helik. Nah, konsekuensi lainnya ini pastilah harga sin, maka FF sin alfa. Oke, ini yang F atau gaya gesek. Bagaimana dengan normal? Nah, ini normalnya juga harus diuraikan. Diuraikan ke arah Fy dan ke arah Fx. Nah, ini maka Rn sin alfa. Ini karena di depannya alfa ini itu kilo. Alfa atau ini alfa gitu, sehingga ini cosnya, ini sinnya, udah ya. Nah, ini Fy-nya sama dengan 0, ya ini harus sama dengan 0 karena ini arah ke atas, sementara 2 ini arah ke bawah. Nah, W ini apa? Nah, W ini adalah beban yang akan diangkat
atau yang akan mengencangkan beban yang akan dipindahkan oleh gaya F tangan sial ini. Ini W-nya. Maka ini jumlahnya, ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0 dengan ini, ya kan? Ya ini. Nah, ini ke atas, ini 2 ke bawah. Demikian juga ini. Ini ke kiri, ini ke kanan. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 0, itu berarti seimbang. Oke, kita lanjut. Nah, diameter pitch. Nah, ini tadi sudah saya katakan kan. Tangan alfa sama dengan pitch per pi d pitch. Nah, pi d pitch ini berarti keliling. Maka ini hasil pembentangan dari silinder baut ini, silinder ulir, silinder berulir. Nah, kemudian dalam kesetimbangan ini Anda bisa lihat ini kesetimbangan. Ini Fx-nya, ini Fy-nya, ya kan? Nah, selanjutnya F tangan sial tadi, ini sudut helik dikatakan, mu dinyatakan dalam sudut tangan theta. Mu itu apa? Koefisien gesek, karena ada gaya gesek nih, gesek. Nah, selanjutnya F tangan sial itu sama dengan F aksial kali ini. Udah, ini Anda uraikan aja ujung-ujungnya. Ya, ujungnya ya ini, saudara. Nih. Jadi F tangan sial tadi, F tangan sial itu ini. Nih, F tangan sial itu ini. Ya. Tangan sial itu nilainya sama dengan ini. Nah, beban yang diangkat W aksial kali tangan sudut helik ditambah sudut gesek. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ini uraiannya ada di sini kali, saudara. Kita coba cari. Oh, enggak ada juga. Oh, ini. Loh, ini sama nih. Jadi kalau Anda uraikan ini akan ketemu ujungnya kayak gini nih. Nah, tadi di buku lebih jelas. Ini F tangan sial, ini gaya aksial. Nah, itu seperti ini. Sama ada pertanyaan dengan ini, saudara? Silakan. Jadi F tangan sial ini Anda perhatikan ya. F tangan sial ini bekerjanya di ulir, di pitch-nya ulir, di diameter pitch ulir ya. Bukan di kunci ya, bukan di batang kunci ya, kunci pas bukan, di pitch-nya ulir gitu ya. Itu F tangan sial itu ya. Oke, kemudian tegangan yang terjadi pada baut sekarang. Nah, tegangan akibat gaya ada 2, tegangan akibat dari pengencangan dan tegangan akibat beban dari luar. Ya, setelah dikencangkan kan dibebani. Ya. Ya, misalnya ada tekanan dari dalam atau pada konstruksi jembatan ada beban dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tegangan kombinasi atau penjumlahan dari 1 dan 2 tersebut. Oke. Tegangan akibat gaya pengencangan, ini tegangan tarik baut. Jadi ketika Anda mengencangkan, W-nya ini naik, saudara. W aksial ini naik. Ya, naik. Nah, naiknya itu bisa jadi melebihi beban yang diizinkan pada batang baut. Nah, sehingga putus. Ya, jadi kalau F ini Anda dorong terus, maka W-nya makin lama makin naik. Ya, contohnya ini aja. Nih, ini Anda dorong terus, ini lama-lama ketarik kan, ikut ke atas atau tertahan. Nah, kalau tertahan berarti ada reaksi dari batang baut. Bentuknya apa? Tegangan tarik itu. Seperti itu. Ya, tegangan akibat gaya pengencangan, ini tegangan tarik pada baut. Dan tegangan puntir, karena F-nya ini membuat puntiran. Ya Pak ya, nih Anda lihat nih. Nih.
Ya, berarti ini dia akan menimbulkan puntiran pada batang ini. Nah, makanya batang baut tadi pastilah tarik dan puntir. Itu saudara, kombinasi pastinya, ya kan, tarik dan puntir. Ya. Tapi lihat konstruksinya nanti. Ini pada baut single ya, belum terbebani ya. Nih, kemudian tegangan geser sepanjang batang ulir. Ya. Batang ulirnya atau ulirnya itu bisa jadi dol, saudara. Dol itu ya karena dipaksakan ya batangnya lebih kuat daripada ulirnya dol rata, itu geser ulir. Terus tegangan tekan, kerasing. Nah, karena batang berulir akan berbenturan dengan rumahnya, yaitu mur. Nah, maka ada kerasing gitu ya. Kemudian tegangan bengkok. Nah, kalau tegangan bengkok itu karena konstruksi. Oke, tegangan tarik baut dan seterusnya Anda baca sendiri di situ, ya kan? Ini luasan tegangannya ya ini D pitch minus DC. Plus DC per 2 dikuadratkan. Ini kan diameter ini sebetulnya. Diameter dalam bentuk cincin. Kemudian itu tarikannya ya. W aksial nih, W aksial nih. Ya. DC ini diameter inti minor ya. Kemudian tegangan puntir, ini tegangan puntir ya. Puntirannya kan ini, Anda perhatikan. Yang saya tekankan di sini DC ini. DC karena diameter itu paling kecil sehingga paling kritis ya. Paling mudah patah. Geser melintang. Nah, kalau ini geser pada ulir skru diperoleh dengan ulir persamaan seperti ini. Anda lihat nih. Pi D C kali BN ya. Akan lebih jelas tuh di sini saudara. Nih saudara, nih ya. Sorry ini. Nah, ini yang tadi yang tarik tadi ya. Nih tarik tadi tuh ini saudara. Nah, ini kayak penguncian dan beban konstruksi. Ini kita belum bicara beban konstruksi loh saudara. Ya kan? Ini. Oke, nah F maksimum ya F1 plus F2 artinya beban penguncian dan beban akibat beban konstruksi ya. D. W per A ini gaya aksial. Ini tetap DC saudara, patokannya DC karena ini putus di situ ya. Jadi kalau Pak diameter M10 ya bukan di 10 milinya, M10 itu berarti diameter nominalnya 10 mili. Nah itu kalau Anda cari kekuatannya ya Anda lihat tabel diameter intinya berapa kan gitu ya kan. Oke, nah kemudian ini geser baut. Nah ini bautnya kegunting saudara, kegeser ya, nanti akan kita lihat kayak apa sih gesernya baut. Kemudian geser ulir nih, geser ulir. Nah ini batang ulirnya ini pi DC, sekali lagi DC, pi DC ini berarti keliling ya kan. Maka Anda lihat nih kalau ini tegangan geser batang baut. Kalau ini tegangan geser ulirnya. Jadi ulirnya di batang ini, srok gitu. Srok jadi budak itu. Gundul atau slack, orang bengkel nyebutnya begitu. Ya, PDC kali B itu lebarnya, N jumlah ulirnya ini. Jadi kayak gini nih, Anda lihat yang merah kecil-kecil ini, inilah patahan, daerah patahan ya. Ketika baut ini kedorong, ya, batangnya kedorong gitu. Nah kemudian ini sumbu, ini garis sumbu ini, seperti itu, ya kan? Seperti itu. Kemudian Anda lihat di sini. Nah ini tekanan bidang, kerasing. Tuh Anda lihat nih, kerasing. Ya. Jadi antara permukaan ulir baut
dan permukaan ulir mur atau rumahnya itu berbenturan. Nah, seperti ini. Nah, tekanan bidang. Dinabrak, prok, gitu, ini hancur. Luluh lama-lama, saudara. Lodoh, gitulah. Nah, kemudian torsi. Ya, torsi. Ini Anda lihat nih, torsi. Ini torsi yang bekerja pada ulir, ya. Pada ulir, pada batang berulir. Bukan pada kuncinya, ya. Anda lihat nih. F D pitch per 2, ini kan radius jari-jari. Tapi D pitch ya. D pitch. Oke. Nah, sekarang konstruksinya. Sebentar, saya balik lagi dulu ke bukunya. Nih ya. Seperti ini, saudara. Nih tadi ya. Crushing tadi itu ini, saudara. Ya, N itu jumlah ulirnya. Ya. Kemudian tegangan bengkok. Nah, ini ini tergantung konstruksinya, saudara. Pada saat masang, misalnya antara lubang, terutama ini biasanya terjadi di tiang-tiang listrik yang dipasang di kaki beton. Batang bautnya di betonnya, kemudian murnya ada di flanknya pipa tiang itu. Nah, biasanya dipaksakan. Ini tegangan-tegangan tadi udah, ini ya DC, ini tarik dan seterusnya. Nah, ini DC-nya segini. Anda perhatikan selalu yang dicari DC. Nah, dari DC inilah nanti kita akan ketemu baut itu nominalnya berapa, gitu. M berapa, gitu ya. Kemudian tegangan geser, ya ini gesernya ini. Geser ini mata, saudara. Gunting kayak gini, ya mancung, cerak gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian, nah, tegangan kombinasi tarik dan geser. Ini selalu terjadi nih, saudara. Ini yang geser maksimum, pendekatannya geser maksimum, ya kan? Yang ini pendekatannya tarik maksimum. Anda perhatikan, tadi kan kita bicara misalnya batang berulir itu mengalami, Anda lihat nih. Ini tadi, mana tadi ya? Nih, ini Anda lihat nih. Ini tariknya, ini gesernya. Nah, maka batang berulir tadi dia akan mengalami tegangan kombinasi. Ini, sorry, mana tadi? Oh. Ini kombinasi. Itu maksudnya, saudara. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, pada saat dikunci, ya, dikunci, itu udah mengalami tarikan dan puntiran. Seperti itu. Nah, nanti terus dibebani lah, ada lagi tegangan yang muncul lagi. Ya. Oke. Kemudian beban total baut nih, Anda perhatikan nih, beban total baut nih. Nih, maksudnya ini tadi ya. Awalnya dikencangkan. Nah, ketika dikencangkan, baut itu bertegangan. Ya. Kemudian setelah dikencangkan, baut itu dibebani dari luar ya ini. Seperti itu. Nah, ini kita bicaranya baut ya, bukan gasket ya. Ini ada gasketnya soalnya. Nah, ini udah lain lagi nih ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang, kalau ini beban pada gasket, ini tidak bisa dengan, ya teorinya cuma teori ulir tadi ya. Teorinya teori ulir. Ya. Sama teori pembebanan pada batang baut. Udah itu dok. Selebihnya apa? Selebihnya ya konstruksi. Nah, ini standarnya, ya kan? Saya kira kita lewati. Nah, ini rancang baut tutup silinder. Anda perhatikan nih, tutup silinder. Wah, tutup silinder. Iya, silinder. Silinder ngalami apa sih? Nah, tekanan kan cuma gini aja. Loh. Ya. Ini gayanya. Nah, gaya ini kan terdistribusi di
masing-masing baut dengan sama besar ya, dibagi 4 aja, gampang toh, ya kan? Nah ini ya, kayak yang bekerja pada baut ini, FD dari F sama dengan Pi per 4 D1 kuadrat kali P. P ini tekanan dalam silinder nih saudara. Gitu ya. F-nya lah, F berapa? Ya tergantung, jumlahnya 4 ya dibagi 4 nih Anda lihat nih. Loh, F pada masing-masing baut ini. Ya kan? Seperti itu saudara ya. Dan seterusnya, saya kira itu Anda baca sendiri. Rancangan mur, ya, mur. Ya, mur itu pasangannya dari baut, saudara, pasangannya dari baut, sehingga ulirnya pasti harus sama. Nah, saya sekarang fokus pada konstruksinya. Oke, itu tadi teori ulir pada baut maupun mur, ya, segitiga tadi ya, dan tegangan-tegangan yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang ulir baut tadi dipasang pada konstruksi? Ya kayak gini. Ini pembebanan eksentrik. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa isi presensi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, Anda masih monitor saya? Halo? Halo, monitor saya Anda? Masih, Pak. Oke. Yuk, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, oke ya. Apa tadi lanjutannya? Nah, ini ya. Pembebanan. Waduh, lah kok. Waduh, sebentar saudara, ini trouble ini. Sebentar saudara, ini trouble di komputer saya. Saudara, saya stop presentasi dulu, ini kok kayak ghost. Bentar saudara, saya stop screen dulu ya.